Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Riko Gaso dalam channel Ilmu Sosial. Di video kali ini saya akan membagikan materi pembelajaran tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat dapat diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Fenomena sosial merupakan gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak, baik positif maupun dampak negatif. Nanti kita akan mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu ikuti terus video ini dan tidak boleh di skip agar kalian tidak ketinggalan tentang materi gejala sosial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan juga bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan konten-konten menarik dari channel ini. Faktor-faktor penyebab gejala sosial itu ada faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural atau budaya merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ada beberapa contoh dari gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan dan perilaku menyimpang. Seperti ini gambarnya, kawan-kawan. Gambar kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor kultural yang dapat menyebabkan gejala sosial. Yang kedua adalah faktor struktural. Struktural merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola-pola tertentu. Faktor yang struktural dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contoh dari gejala sosial yang dipengaruhi faktor struktural seperti penyuluhan dan interaksi dengan orang lain. Berikut ini saya akan memaparkan tentang ragam gejala sosial. Gejala sosial di dalam masyarakat beraneka ragam. Dapat dilihat dari bidang ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan seseorang. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, dan masalah kependudukan, dan lain-lain. Itu yang dapat dilihat dari segi ekonominya. Yang kedua adalah budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga kita harus saling menghormati budaya yang berbeda-beda tersebut. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecahan persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keberaneka-ragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Keberaneka-ragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga setiap negara memiliki budaya yang beraneka ragam dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial, misalnya tindakan peniruan budaya asing yang negatif, kenakalan remaja, dan lain-lain. Itulah gejala sosial yang dapat dilihat dari segi budaya. Yang berikutnya adalah lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contoh gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, seperti saat ini COVID-19, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah psikologis. Perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologisnya.
Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat, misalnya disorganisasi jiwa, aliran ajaran sesat, dan lain-lain. Itu dari segi psikologis atau kejiwaan. Yang berikutnya adalah contoh-contoh gejala sosial di masyarakat. Ada beberapa contoh gejala sosial dalam masyarakat, yaitu yang pertama adalah kemiskinan. Masalah remaja, masalah kependudukan, dan lain-lain. Kita bahas yang kemiskinan dulu. Nah, berbicara tentang kemiskinan, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua. Ada kemiskinan absolut, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, ya. Berbicara tentang kemiskinan terjadi dikarenakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan kemiskinan absolut yaitu seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Dalam sosiologi, kemiskinan merupakan suatu gejala sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gejala sosial ini terjadi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Yang dimaksud dengan kemiskinan relatif yaitu seseorang atau sekelompok orang yang dapat memenuhi kebutuhan minimumnya namun dirinya masih merasa miskin bila dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain. Namun dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab munculnya masalah tersebut karena lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Permasalahan tersebut dapat menyebar ke bidang-bidang lain seperti pendidikan dan sosial. Yang berikutnya adalah masalah remaja. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja meniru orang lain bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Masalah remaja ini ditandai dengan oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Masalah remaja ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan atau memiliki sikap apatis tadi. Pada masa ini seharusnya mereka mengenal nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mempelajari nilai dan norma dalam masyarakat diharapkan mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat tersebut dan tidak melakukan perilaku atau perbuatan yang menyimpang. Faktanya, perilaku menyimpang masih terjadi di kalangan remaja seperti tawuran antar pelajar, membolos, mencontek, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah masalah kependudukan. Indonesia adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk menjadi subjek dan objek dari pembangunan. Dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Kependudukan juga dapat menimbulkan masalah seperti kepadatan penduduk, pemerataan penduduk, dan ledakan penduduk, dan lain-lain. Masalah-masalah di atas perlu adanya penanggulangan karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Adapun beberapa cara untuk mengatasi penanggulangan permasalahan kependudukan, di antaranya yaitu melalui program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, transmigrasi. Yang ketiga adalah mengatur pertumbuhan penduduk. Konsep yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari sosiologi. Ada beberapa konsep dasar dari sosiologi. Sebentar saya akan jelaskan. Keberagaman gejala sosial di dalam kehidupan masyarakat melahirkan konsep-konsep dasar sosiologi. Konsep dasar tersebut akan memberikan gambaran tentang gejala sosial, penyebab dan cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Konsep-konsep dasar yang berkembang pada ilmu sosiologi diantaranya sosialisasi,
kelompok sosial, stratifikasi sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik sosial. Berbicara tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah seluruh proses seorang individu sejak masa kanak-kanak sampai dengan masa dewasa berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup di dalam masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu atau dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga adalah membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang secara bertingkat. Yang keempat adalah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Yang kelima adalah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan nilai-nilai atau norma-norma dan serta pola sikap serta perilaku yang terjadi pada lembaga sosial dan mempengaruhi sistem sosial. Yang terakhir adalah terjadinya konflik sosial. Konflik sosial adalah keadaan masyarakat yang ditandai dengan pertentangan akibat hubungan yang tidak serasi antara tindakan, norma, dan nilai sosial dalam interaksi sosial. Keenam poin ini dengan sendirinya muncul setelah terjadinya gejala sosial dalam masyarakat. Dengan terjadinya gejala sosial atau masalah sosial dalam masyarakat, dengan sendirinya sosialisasi muncul, kelompok sosial terbentuk, stratifikasi juga terbentuk, lembaga sosial terbentuk. Begitu juga perubahan sosial dan sampai kepada konflik sosial yang terjadi dengan adanya gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dampak dari gejala sosial. Secara garis besar, dampak dari gejala sosial dibagi menjadi dua. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, seperti yang kita mungkin kawan-kawan pikirkan bahwa berbicara tentang gejala atau masalah yang terjadi dalam masyarakat mengarah kepada sesuatu yang negatif. Tidak selamanya mengarah kepada hal yang negatif. Tidak selamanya mengarah kepada hal yang negatif, tetapi terkadang membawa dampak positif dari adanya gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Gejala sosial dalam masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita tidak dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif, memberikan manfaat. Hal ini dapat kita lihat dengan kemajuan bidang teknologi. Dalam bidang teknologi kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, email, dan lain sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Yang nampak negatif, ya. Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan budaya atau bahasa lainnya kultur shock. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku yang menyimpang. Cara mengatasi gejala sosial. Dampak dari gejala sosial. Dampak yang ditimbulkan dari gejala sosial dalam masyarakat sangat beragam, mulai dari dampak positif tadi sampai kepada dampak yang negatif. Adanya dampak negatif di dalam masyarakat harus menjadi perhatian khusus bagi kita karena dapat merugikan orang lain. Untuk itu perlu adanya pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sehingga anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Dengan adanya pengendalian sosial diharapkan masyarakat dapat memahami mengenai norma. Norma menjadi aturan-aturan yang bertujuan untuk mendorong individu atau kelompok dalam mencapai nilai-nilai sosial. Pihak-pihak yang ikut berperan untuk mengatasi gejala sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat antara lain yaitu yang pertama adalah keluarga.
kemudian sekolah, masyarakat, polisi, dan media massa. Mereka lah yang sangat berperan penting untuk mengatasi dampak dari gejala sosial di masyarakat, mulai dari keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, polisi, dan sampai kepada media massa. Seperti itu kawan-kawan. Oke, demikian video kali ini yang dapat saya bagikan kepada kawan-kawan. Semoga video ini dapat berguna bagi kawan-kawan yang sedang menyaksikan sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen ini, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang menarik dari channel ini.